Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pembuatan tugas presentasi PowerPoint dengan materi fluida statis, yang mana PowerPoint ini sudah kami buat dengan bagus dan semenarik mungkin. Dan untuk pembagian penjelasan materi, yang pertama, kelebihan pada PPT yang akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Rika. Yang kedua, gebrakan atau inovasi yang ditambahkan pada PPT yang akan dijelaskan oleh Saudara Dito. Yang ketiga, animasi hidrostatis yang akan dijelaskan oleh Aprilia Tikayaner. Yang keempat, animasi Archimedes yang akan dijelaskan oleh Dwi Yulianti. Yang kelima, simulasi Pascal yang akan dijelaskan oleh Milani Cynthia. Adapun kelebihan PPT pada kelompok kami yaitu yang pertama, kami menggunakan template yang unik, menarik, simpel, dan tidak terlalu ramai. Yang kedua yaitu kami memaparkan materi dengan singkat, padat, dan jelas, serta ditambahkan dengan beberapa contoh soal untuk setiap materinya. Yang ketiga yaitu pada PPT kami mengintegrasikan Flash Movie. Adapun yang kami integrasikan yaitu animasi dan simulasi. Animasi dan simulasi ini sangat berguna untuk siswa karena siswa dengan mudah mengerti dan memahami suatu materi. Semisalnya pada PPT kami, untuk materi hidrostatis, kami menyajikan animasi tekanan hidrostatis. Untuk materi Pascal, kami menyajikan simulasi hukum Pascal. Untuk Archimedes, kami menyajikan 3 animasi. Yang pertama yaitu animasi benda tenggelam. Yang kedua yaitu animasi benda terapung. Dan yang ketiga yaitu animasi benda melayang. Serta pada bagian akhir PPT, kami menyajikan simulasi ujian. Simulasi ujian ini untuk mengukur seberapa pahamkah siswa terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan. Semisal contoh penggunaan simulasi ujian ini yaitu setelah kita menjawab semuanya, biasanya akan muncul nilai yang didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tikayaner dengan NIM 1803318 akan menjelaskan salah satu animasi dari materi fluida statis, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah gaya yang diberikan pada luasan yang diukur dan dapat dihitung berdasarkan kedalaman objeknya dengan persamaan tekanan hidrostatis itu adalah ρGH. Rho adalah berat jenis air, G adalah besar percepatan gravitasi, dan H adalah titik kedalaman yang diukur. Animasi tekanan hidrostatis itu adalah sebagai berikut. Pembuatan animasi tekanan hidrostatis ini dapat dibuat melalui salah satu aplikasi yang bernama Macromedia Flash. Kelebihan PPT yang kami buat ini adalah agar saat guru menjelaskan, guru dapat memberikan pembelajaran dengan menyelingi teori dan animasi. Nah, PPT ini telah merangkap semuanya, telah tercakup semuanya, dan guru tidak lagi bolak-balik dalam membuka aplikasi. Dalam pembuatan animasi tekanan hidrostatis ini, kami membuatnya dengan Macromedia Flash.
saya membuatnya itu pada frame ketiga, tujuannya yaitu agar dia berkedip-kedip seperti ini. Nah, untuk menjalankan itu menggunakan Ctrl Enter. Ya, sekian presentasi dari saya tentang animasi tekanan hidrostatis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peristiwa yang ketiga, yaitu benda tenggelam. Benda akan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, atau rho benda lebih besar dari rho zat cair. Dapat kita lihat animasi yang ada di layar. Terdapat sebuah bejana yang berisi air, kemudian sebuah balok dimasukkan ke dalamnya. Balok tersebut akan menuju ke dasar bejana dan tidak naik ke permukaan air. Mengapa balok tersebut tidak naik ke permukaan air? Dikarenakan massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air, sehingga ketika dicelupkan, maka balok tersebut akan langsung menuju ke dasar bejana. Baiklah, untuk benda terapung. Benda akan mengapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, atau rho benda lebih kecil dari rho zat cair. Saat benda terapung, maka hanya sebagian volume yang tercelup ke dalam zat cair, dan sebagian lagi dalam keadaan mengapung. Di sini pada layar terdapat sebuah animasi yang menjelaskan bagaimana proses benda dalam keadaan mengapung. Dalam animasi tersebut terdapat sebuah bejana yang berisikan air, lalu bejana berisi air tersebut dimasukkanlah atau dicelupkanlah sebuah balok ke dalamnya, sehingga balok tersebut akan kembali ke atas permukaan air atau dalam keadaan mengapung. Mengapa balok tersebut bisa mengapung? Dikarenakan massa jenis dari balok lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga balok tersebut mengapung. Selanjutnya, untuk peristiwa yang kedua, yaitu benda melayang. Benda akan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, atau rho benda sama dengan rho zat cair. Benda melayang akan berada di antara permukaan zat cair dan juga dasar bejana. Benda berada di posisi tersebut dikarenakan massa jenis benda sama dengan massa jenis dari zat cair. Dapat kita lihat animasi yang ada di layar. Animasi tersebut menunjukkan bahwa posisi benda dalam keadaan melayang jika dicelupkan ke dalam sebuah bejana yang berisi air. Dalam animasi tersebut terdapat sebuah bejana yang telah diisi air, kemudian sebuah balok dimasukkan ke dalamnya. Pada awalnya balok menyentuh dasar bejana, kemudian balok akan naik dan berada pada posisi di antara permukaan air dan juga dasar bejana. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi hukum Pascal. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan materi tentang hukum Pascal ini. Hukum Pascal berbunyi, jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, maka tekanan pada setiap titik fluida akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Nah, di mana tekanan ini didefinisikan sebagai gaya yang diberikan dibagi dengan luasan yang menerima gaya tersebut. Pada sistem tertutup, tekanan keluaran sama dengan tekanan masukan. Nah, dalam rumus matematikanya dapat disebutkan sebagai P1 sama dengan P2, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, persamaan inilah yang kita gunakan dalam hukum Pascal. Nah, ini dia. Di sini kami membuat simulasi hukum Pascal tentang mesin hidrolik. Nah, mesin hidrolik ini dapat kita temui pada tempat cucian mobil ataupun motor.
Nah, simulasi Pascal ini kami buat untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi tentang hukum Pascal ini tentunya. Dan juga sebagai contoh penerapan dari prinsip hukum Pascal tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari simulasi hukum Pascal ini. Pertama, kita memilih salah satu dari beban yang telah ditentukan di sini. Misalkan kita pilih bebannya adalah mobil, kita taruh ke atas penampang besar. Nah, di sini kita tentukan berapa F1 yang akan kita berikan. Karena di sini berat atau masanya mobil, adalah 2000 kg. Misalkan di sini kita taruh juga F1-nya yaitu 2000 Newton. Nah, berapakah F2-nya? Kita play. Oke, F2 yang kita dapatkan yaitu 50.000 Newton. Gitulah cara kerja dari simulasi hukum Pascal yang telah kami buat ini. Apa saja sih inovasi baru atau gebrakan baru yang dibuat pada simulasi hukum Pascal kali ini? Nah, sebelumnya, pada pembuatan simulasi hukum Pascal kali ini, kami menggunakan 5 layer, yang terdiri dari layer background, layer penampang, layer kendaraan, layer input dan tombol, dan juga layer actions. Nah, pada simulasi ini, kami menggunakan beberapa variabel, yaitu ada variabel F1, F2, A1, A2, variabel massa dari masing-masing kendaraan, dan juga variabel massa kendaraan yang akan kita letakkan pada penampang besar. Terus ada variabel tinggi awal, variabel A sebagai percepatan, variabel G sebagai percepatan gravitasi, variabel T, dan juga variabel delta. Nah, selanjutnya di sini juga menggunakan titik koordinat untuk meletakkan si beban di atas penampang besarnya. Nah, menggunakan titik koordinat ini sangat berpengaruh besar dalam simulasi kali ini. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, dalam meletakkan beban di atas penampang besar dan juga dalam menggerakkan si penampangnya nanti. Nah, selanjutnya, dalam meletakkan beban di atas penampang besarnya ini, kami menggunakan metode drag, yaitu dengan menggunakan titik koordinat tadi. Nah, disitulah kita menggunakan titik koordinatnya juga ya. Nah, selanjutnya, dalam meletakkan si beban di atas penampangnya ini, jika dia tidak tepat, maka bebannya ini akan kembali lagi ke bawah, ke tempat asalnya. Sedangkan jika dia tepat kita letakkan, nah, maka dia akan terletak di atas dan kita bisa menekan tombol play-nya. Begitu. Nah, selanjutnya, untuk menjalankan dan menggerakkan penampang, ini kami menggunakan rumusan, yaitu koordinat Y dari kendaraan itu sama dengan tinggi awalnya dikurang setengah dikali A dikali T kuadrat. Di mana kendaraan Y-nya itu adalah dari tinggi kendaraan yang kita letakkan tadi. Misalkan kita letakkannya si mobil, berapa koordinat Y dari si mobil tersebut setelah diletakkan dari penampang besarnya. Nah, itu yang mendapatkan untuk menggerakkan si penampangnya, yaitu tinggi awalnya tentu saja dari sini dikurang dengan setengah dikali percepatan dikali dengan T kuadrat. Nah,
agar si penampang besar dan penampang kecilnya juga bergerak, tadi kan baru kendaraannya saja yang bergerak kan. Nah, untuk penampang besar dan penampang kecilnya juga seperti itu. Karena penampang besar dan penampang kecil ini pada koordinat Y yang sebesar 95. Nah, pada penampang besarnya, jadi penampang besarnya sama dengan 95 dikurang setengah dikali A T kuadrat. Sedangkan pada penampang kecilnya itu adalah 95 ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, selanjutnya juga ada perumusan T-nya ya. T-nya awalnya kita bikin sebagai 0. Nah, T sama dengan T ditambah delta. Deltanya ini adalah 0,1. Nah, begitu selanjutnya adalah dalam menentukan F2-nya. Nah, untuk menentukan F2-nya di sini, disinilah kita menggunakan persamaan dari hukum Pascal tadi, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, disitulah makanya muncul berapa output atau gaya yang dihasilkan dari penampang besar untuk mengangkat beban yang telah kita pilih, seperti itu. Nah, rumusan itu ditaruh atau diletakkan actionnya itu pada tombol play ya. Nah, sedangkan pada tombol reset itu kita meletakkan actionnya yaitu go to and play ke frame 1, yaitu frame awalnya gitu ya, sebelum kita meletakkan beban, sebelum kita menaruh berapa gaya yang kita berikan pada F1-nya, seperti itu. Baiklah, sekian dari saya untuk menjelaskan simulasi hukum Pascal kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah, dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak. Saya Hanifal Febrian selaku moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.